Bab 10. Hidup adalah tunggal. Semua ajaran dimulai dari hal yang bersifat luaran terlebih dahulu atau eksoteris. Kemudian meningkat ke arah hal yang bersifat lebih dalam, yakni esoteris. Sebagaimana halnya kita membiasakan perilaku-perilaku baik terlebih dahulu sebelum hal itu menyatu dan menjadi karakter kita. Meski demikian, ada banyak sekali manusia yang terhenti dan terjebak pada ajaran yang bersifat eksoteris dan gagal memahami makna sejati dari agamanya. Semua kelompok militan, radikal, dan teroris berasal dari pola pemahaman yang bercorak eksoterisme ini. Tidaklah penting untuk membahas mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah, atau siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Karena itu semua hanya menarik bagi permainan ego dan pikiran, tapi sama sekali tidak berguna untuk meningkatkan kecerdasan dan pertumbuhan spiritual kita. Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Al-Arabi mengatakan paham kesatuan agama karena beliau paham bahwa di tingkat esoteris semua agama itu bersumber dari sumber yang satu dan sama, yaitu Tuhan yang Maha Absolut. Yang pikiran manusia biasa tidak akan sanggup untuk menjangkau dan memahami semua rahasia dan pengetahuannya. Banyak konflik agama yang sebenarnya terjadi bukan karena faktor agama, melainkan karena faktor lain seperti kepentingan politik dan ekonomi. Agama terkait dengan emosi, sehingga semakin pandai seseorang menyentuh dan memanfaatkan emosi itu, maka ia akan semakin mampu memanipulasi orang lain dengan lebih cepat dan lebih efektif, baik untuk meraih kekuasaan politik maupun keuntungan ekonomi. Inilah yang banyak terjadi dalam sejarah manusia. Politik menjadi kotor karena dibawa oleh para politisi yang tidak tertarik dengan prinsip moral. Begitu pula agama juga bisa tampak menjadi kotor karena ditunjukkan oleh para pelaku agama yang tidak tertarik dengan prinsip moral. Dengan demikian, prinsip moral menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kelestarian kemanusiaan. Paham kekerasan dalam agama adalah sesuatu yang sangat salah dan keliru. Kekerasan hanya bisa digunakan untuk mengendalikan tubuh manusia tapi bukan pikirannya. Pikiran hanya bisa diubah melalui dialog dan pemahaman. Pada gilirannya, kekerasan akan melahirkan ketakutan. Ketakutan melahirkan kemarahan. Kemarahan melahirkan kebencian. Dan kebencian akan melahirkan kekerasan yang baru lagi. Dan lingkaran setan ini pun akan terus berlanjut. Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet, pernah berkata, untuk urusan pribadi, kita boleh menganut konsep satu agama, satu kebenaran untuk menjaga keyakinan agama kita. Tapi dalam urusan sosial dan kemanusiaan, kita harus menerima dan menganut konsep banyak agama, banyak kebenaran untuk menciptakan harmonisasi dan perdamaian. Umat manusia harus mulai menyadari bahwa di balik segala perbedaan manusia, baik itu berupa perbedaan ras, suku bangsa, warna kulit, bangsa, bahkan agama, sebenarnya semua manusia adalah satu dan sama. Semua manusia menginginkan kebahagiaan dan semua manusia tidak menginginkan penderitaan. Perbedaan hanya terdapat di lapisan terluar atau eksoteris, sedangkan di lapisan terdalam, yakni esoteris, semua manusia adalah sama. Hati nurani dan jiwa setiap insan adalah sama. Hal ini sebenarnya juga sudah diajarkan oleh semua agama besar dunia. Hanya saja kepentingan politik dan ekonomi seringkali memegang kendali yang lebih besar sehingga menutupi hakikat ajaran mulia ini. Berikut ini adalah beberapa kutipan ayat dari berbagai kitab suci yang menunjukkan paham kesatuan hidup tunggal tersebut. Manusia itu adalah umat yang satu. Al-Baqarah ayat 213. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Al-Maidah ayat 32. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in atau agama lain, barang siapa yang beriman di antara mereka itu kepada Allah atau Tuhan dan hari akhir, serta berbuat kebajikan, maka untuk mereka itu pahala di sisi Tuhannya, dan tak ada ketakutan atas mereka dan tiada mereka berduka cita. Al-Baqarah ayat 62. Dan kami, yakni Tuhan, lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Qaf ayat 16. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lukas 17:21.
Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Yohanes 3:24. Kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Markus 12:31. Barang siapa di dunia ini membunuh, ia seakan-akan sedang mencabut akar kehidupannya sendiri. Dhammapada 2:47. Jalan manapun yang ditempuh oleh manusia untuk sampai ke arahku, semuanya kuterima, dari manapun mereka semua menuju jalanku. Bhagavad Gita 4.2. Dalam segala makhluk dilihatnya Atma atau percikan ilahi, itu ada dan segala makhluk itu berada pula dalam Atma. Karena dengan sendirinya menuntut yoga atau persatuan dengan Tuhan, maka dilihatnya bahwa semuanya sama belaka. Bhagavad Gita 6:29. Tahu kebenaran yang berada di dunia ini bagaikan aliran-aliran sungai yang semuanya menuju ke laut. Tao Te Ching 32 ayat 6. Persamaan dari seluruh umat manusia sehingga dunia menjadi aman dan sejahtera. Tao Te Ching 37 ayat 6. Seorang guru suci juga pernah mengatakan, ada banyak cara di dalam menuju kebenaran. Cara yang dipilih itu tergantung kepada sifat, kepribadian, dan kualitas orang yang membina diri tersebut. Banyak jalan tersedia berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dan kemampuan orang yang membina diri itu. Metode-metodenya berbeda tetapi prinsipnya adalah sama. Ada banyak juru selamat dan guru, bukan cuma satu. Ada banyak jalan lainnya di dalam menuju kesempurnaan. Dalai Lama 14 juga mengatakan, untuk tujuan kebaikan ini, agama-agama yang berbeda itu mengajarkan doktrin yang berbeda yang dapat membantu manusia mengubah dirinya. Dalam hal ini, semua agama adalah sama. Tidak ada pertentangan. Sesungguhnya, keanekaragaman itu adalah sesuatu yang indah, yang merupakan cerminan kepribadian, hal yang personal sifatnya. Begitu pula, beragam filosofi agama yang berbeda itu merupakan hal yang indah dan bermanfaat. Bagi sebagian orang, mungkin salah satu doktrin merupakan metode pertumbuhan spiritual yang lebih efektif dan lebih menguntungkan baginya. Bagi yang lain, mungkin gagasan lain terasa lebih cocok. Jadi, tidak ada pertentangan, tidak ada masalah. Paham ketunggalan hidup ini juga didukung oleh ilmu pengetahuan modern yang telah menemukan bahwa ternyata segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tidak lain hanyalah varian aspek dan manifestasi dari satu esensi yang sama. Berikut ini adalah beberapa penemuan sains modern yang menunjukkan prinsip ketunggalan hidup atau tauhid tersebut. 1. Segala benda di seluruh alam semesta tercipta dari unsur yang sama, yaitu atom. Dan semua atom tersusun dari partikel proton dan elektron yang lebih kecil lagi. Perbedaannya hanyalah terletak pada struktur serta susunan atom dan partikel tersebut. Ukuran atom adalah 10⁻⁻13 mm atau 1/10 triliun mm, sedang ukuran quark, penyusun partikel proton dan elektron, adalah 10⁻⁻21 atau 1/1000 miliar milimeter. 2. Seluruh alam semesta fisik dikendalikan oleh 4 gaya fundamental, yaitu forsa nuklir lemah, forsa nuklir kuat, forsa elektromagnetik, dan forsa gravitas. Namun semua gaya-gaya dasar ini sebenarnya hanyalah merupakan manifestasi dari satu gaya. Tunggal saja. 3. Semua warna sebenarnya sama. Perbedaan yang terjadi hanyalah karena adanya perbedaan dari frekuensi dan panjang gelombangnya saja. Jika seluruh gelombang warna tersebut melebur ke dalam satu frekuensi, maka warna yang beragam itu akan tampak menjadi satu warna saja, yaitu putih. Contohnya adalah warna pelangi yang melebur menjadi cahaya putih matahari. Selanjutnya, di level kuantum sebenarnya tidak ada benda yang padat. Semua benda pada dasarnya terdiri dari ruang hampa. Materi bersifat konstan sekaligus terputus. Perilaku partikel berubah-ubah dari padat menjadi getaran, dan sebaliknya. Partikel punya peluang berada dimanapun di seluruh alam semesta pada saat yang bersamaan sekaligus. Unsur terkecil dari semua benda adalah sama dan berada di mana-mana. Selanjutnya, cahaya lain bersifat sebagai partikel, dia juga memiliki sifat sebagai sebuah gelombang. Next, pada tingkat energi yang sangat tinggi, jutaan partikel ternyata memiliki perilaku yang sama. Kemudian, materi dan energi pada hakikatnya adalah sama.
energi, dan materi tak lain hanyalah aspek dari fenomena tunggal yang sama. Massa tidak lain adalah energi yang membeku, sedang energi adalah materi yang dibebaskan. Massa dan energi adalah ekuivalen. Perbedaan hanya terletak pada keadaan temporernya saja. Kemudian, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya mengalami perubahan bentuk. Energi selalu berubah, keluar dan masuk melalui beragam bentuk. Alam semesta tercipta dari singularitas. Alam semesta tercipta dari singularitas dentuman besar atau Big Bang, di mana sebelum mengembang seluruh partikel tersebut berada pada satu titik yang sama. Kemudian, segala sesuatu mulai dari partikel yang terkecil hingga galaksi yang terbesar semua bergerak dengan cara yang sama, yaitu dengan bergerak melingkari pusatnya. Kemudian, dimensi ruang dan waktu bukanlah dua hal yang berbeda dan terpisah, melainkan suatu kontinum yang satu dan tidak bisa dipisahkan. Pembelokan ruang akan menciptakan pembelokan waktu, demikian juga pembelokan waktu juga akan menciptakan pembelokan dalam ruang. Kemudian, lebih dari 200 jenis sel yang ada di dalam tubuh manusia ternyata hanya berasal dari satu sel tunggal yang bernama stem cell. Kemudian, semua informasi yang diperlukan untuk membentuk kehidupan dalam diri manusia terdapat pada inti atau otak sel yang disebut sebagai DNA, yang berfungsi menyimpan cetak biru bagi segala aktivitas sel. Gen atau DNA ini berisi informasi mengenai warna rambut, kulit, dan sebagainya yang diatur dan ditunjukkan oleh DNA ini. Kemudian, ribuan enzim yang ada dalam tubuh manusia hanya berasal dari RNA atau ribonucleic acid yang mampu memproduksi ribuan jenis enzim sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Kemudian, beragam jenis mineral yang ada di bumi juga ada di dalam tubuh manusia. Dan penemuan biomolekuler menunjukkan bahwa segala rumpun bangsa manusia berasal dari susunan genetika nenek moyang yang sama. Berbagai bahasa yang ada di dunia ternyata berasal dari satu sumber yang sama, di mana setiap bahasa bisa dikelompokkan berdasarkan garis keturunan dari bahasa lain yang lebih tua. Misal kata empat dalam bahasa Indonesia diucapkan sebagai sepat dalam bahasa Proto-Austronesia, sepak dalam bahasa Paiwan, apat dalam bahasa Tagalog, epat dalam bahasa Maayan, epa dalam bahasa Bugis, opat dalam Sunda, Toba dan Batak, empat dalam Bali, Sasak dan Melayu, papat dalam Jawa, empa dalam Madura, ampe dalam Minangkabau, empat dalam Sinama, dan eha dalam Hawaii, dan lain sebagainya. Berbagai penemuan sains modern ini telah menunjukkan kepada kita betapa pada tingkat yang tertinggi dan terdalam seluruh eksistensi dan keberadaan alam semesta sebenarnya hanyalah merupakan manifestasi dari satu realitas tunggal saja. Inilah sebabnya sehingga dalam sebuah kitab suci dituliskan, maka kemanapun engkau hadapkan wajahmu, di situ akan kamu lihat wajah Allah. Al-Baqarah ayat 115. Kita harus bisa melihat wajah Tuhan dalam segala sesuatu, bahkan pada hal yang paling kita anggap hina, rendah, dan buruk sekali. Karena hakikatnya, semua hal berasal dari Tuhan sekaligus merupakan cerminan, ekspresi, dan manifestasi dari kehendak-Nya. Kita harus bisa menghormati orang lain sebagaimana kita menghormati diri sendiri karena hidup adalah tunggal. Kita juga harus bisa menghormati agama orang lain sebagaimana kita menghormati agama kita sendiri. Salah satu kebenaran universal yang selalu diserukan oleh semua guru agung di setiap zaman adalah hidup adalah tunggal.